Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan malam ini dengan kebutuhan masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang menolong kita dan kita bisa berdoa menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita di dalam tangan belas kasih dari Tuhan. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-9. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, jadi ini minta, cari, dan ketok. Ya, mintalah, carilah, ketoklah. Ini sikap doa. Ya, mintalah, carilah, ketoklah. Ini satu aktivitas doa yang berurutan. Mintalah, carilah, ketoklah. Ini semua merupakan satu aktivitas doa yang berurutan. Satu aktivitas doa yang berurutan. Minta lebih dulu. Ya. Jadi dalam doa kita meminta, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta lebih dahulu itu ada syaratnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini minta akan diberi, ya. Minta akan menerima. Ya, akan diberi atau akan menerima. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu, di dalam hatimu, ya terus. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Akan menerima. Di ayat 10 setiap orang meminta menerima. Jadi ini saja. Doa dijawab oleh Tuhan. Ini mintalah kamu akan menerima. Itu doa yang dijawab oleh Tuhan jika firman Allah ada di dalam hati kita. Firman Allah ada di dalam hati kita. Itu kalau kita minta akan menerima saja. Ini doa dijawab. Mintalah maka kamu akan menerima. Itu menunjuk doa dijawab oleh Tuhan jika firman Allah ada di hati kita. Firman Allah, firman pengajaran ada di dalam hati kita. Ini saja, firman pengajaran itu kehendak Tuhan. Jadi kalau doa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Kalau tidak sesuai, tidak akan dijawab. Ya, ini kalau ada firman di dalam hati, firman Allah itu kehendak Tuhan. Jadi doa yang sesuai kehendak Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan menerima dari Tuhan. Ini nomor satu. Mintalah. Di malam ini harus ada firman di dalam hati. Kehendak Tuhan dalam hati. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Kemudian carilah. Minta, sudah ada firman di dalam hati. Kemudian carilah, maka kamu akan mendapat. Ya, carilah kamu, maka kamu akan mendapat. Cari apa ini? Nah, kita minta tadi, sesudah itu carilah. Ya, mencari apa? Carilah itu menunjuk mencari mengapa. Carilah mengapa Tuhan belum meluluskan doa kita, belum menjawab doa kita. Carilah mengapa Tuhan belum meluluskan doa kita. Cari. Ini penyebabnya ini. Mengapa doa ini belum dijawab oleh Tuhan. Carilah. Ya. Tadi mintalah. Kalau ada firman di dalam hati, pasti Tuhan menjawab. Pasti Tuhan, kita menerima sesuatu dari Tuhan. Kita mendapat sesuatu. Karena carilah. Nah, carilah mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Belum meluluskan doa kita. Ya, kita harus periksa malam ini. Kalau sekian lama doa belum diluluskan, belum dijawab. Periksa. Metsbahnya, ya, periksa metsbahnya diperiksa,
Kemudian korbannya atau dupanya diperiksa. Mezbahnya diperiksa benar atau tidak. Kemudian korbannya atau dupanya diperiksa. Yang dibakar itu korban atau dupa dibakar diperiksa. Juga apinya diperiksa. Ini ya. Jadi mezbahnya periksa. Kalau doa belum dijawab, mezbahnya diperiksa. Korbannya atau dupanya yang dibakar itu diperiksa. Kemudian apinya, api apa yang dipakai ini berdoa ini. Api apa yang dipakai untuk membakar dupa korban diperiksa juga. Ya. Mezbah. Setiap kehidupan kita adalah mezbah ini. Setiap kehidupan kita adalah di tabernakel ada 2 macam mezbah, ya. Ada 2 macam mezbah dalam tabernakel. Pertama, mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Itu korban binatang yang dibakar. Mezbah korban bakaran, ya, yang dibakar adalah korban binatang. Korban binatang dulu. Jadi kalau ya kaya membawa lembu, kalau sedang membawa domba, kambing, kalau miskin membawa burung tekukur. Jadi harus ada korban tetap. Ya, ini mezbah korban bakar. Yang dibakar adalah korban binatang. Sekarang menunjuk binatang itu daging, itu tubuh. Perbuatan daging harus dibakar. Supaya doa dijawab, ini mezbah. Diperiksa korbannya, diperiksa, yaitu korban bakaran, korban binatang harus dibakar. Itu sekarang menunjuk perbuatan daging harus dibakar. Perbuatan daging harus dibakar, harus ditiadakan. Perbuatan daging. Itu ya. Kemudian 2 macam mezbah dalam tabernakel. Mezbah dupa emas. Mezbah dupa emas. Yang dibakar adalah dupa. Yang dibakar adalah dupa. Nah, kalau tadi mezbah bakaran yang dibakar adalah binatang, korban binatang yang dibakar, ya, korban binatang. Itu sekarang menunjuk tubuh ini, perbuatan daging harus dibakar supaya doa kita bisa dijawab. Cari penyebabnya. Kalau masih ada perbuatan daging, perbuatan dosa, perbuatan daging, tidak dijawab doa itu. Jauh dari Tuhan itu. Kemudian mezbah dupa emas, yang dibakar adalah dupa, lebih halus lagi. Ya, kalau daging dibakar, wah, keras. Kalau dupa dibakar halus. Ini menunjuk yang di dalam, keinginan. Ya, keinginan daging dan tabiat daging harus dibakar. Keinginan daging, tabiat daging harus dibakar. Ya, nah ini mezbah diperiksa, korbannya juga diperiksa, dupanya juga diperiksa. Ya, mezbahnya mezbah bakaran yang dibakar binatang, korban binatang. Sekarang perbuatan daging harus dibakar. Mezbah dupa emas, dupa yang dibakar. Sekarang keinginan daging dan tabiat daging harus dibakar. Contohnya Matius 5. Mari kita lihat. Nah, ini periksa malam ini. Ya. Pertama, mintalah, periksa ada firman sesuai kehendak Tuhan enggak. Kalau enggak sesuai firman, jangan. Masalah apa saja. Pekerjaan, umpama enggak sesuai firman, enggak usah minta. Minta pun enggak dijawab oleh Tuhan. Ya, kalau enggak sesuai firman, enggak sesuai kehendak Tuhan, jangan. Pekerjaan, studi, enggak sesuai firman, jodoh, enggak sesuai firman, enggak bisa. Jangan. Kalau sampai terjadi suatu, bukan jawaban Tuhan. Oh, ini om, buktinya saya enggak sesuai firman tapi terjadi. Ya. Nah, itu bukan jawaban Tuhan. Setan bisa menjawab. Kalau di luar kehendak Tuhan, setan yang menjawab doa. Setan bisa. Mati mau bangkit, setan bisa. Apa saja setan bisa kerjakan. Tapi tidak sesuai dengan firman. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sering salah. Yang penting, wah ini Tuhan kabulkan. Buktinya jalan semua. Ya, pekerjaan tidak sesuai firman. Wah ini buktinya. Salah itu. Setan juga bisa melakukan itu. Dalam pelayanan juga. Kalau tidak sesuai firman, buktikan jiwa-jiwa datang luar biasa loh. Setan juga bisa melakukan itu.
Kayak setan juga bisa melakukan. Bukan itu ukurannya. Tapi sesuai kehendak Tuhan. Itu Tuhan menjawab semuanya. Kemudian carilah apa penyebab kalau doa tidak dijawab, apa penyebabnya. Mezbahnya dicari, mezbahnya saja. Kemudian korbannya, itu korban bakaran, korban binatang itu perbuatan daging. Dupa itu keinginan daging, tabiat daging dibakar. Matius 5 ayat yang ke Matius 5 ayat 21-22. Jadi jangan sampai terkecoh kita, ya. Jangan sampai sesuatu yang tidak sesuai firman lalu kita katakan dari Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Saya seringkali ibaratkan, coba kita orang tua saja. Kita orang tua saja. Umpama ini mau belikan anak sepeda motor. Maksudnya orang tua, kamu nak saya belikan untuk kuliah ya, pakai ke sekolah baik-baik. Tapi anaknya enggak Pak, belikan sepeda untuk saya ngebut. Masa orang tua, ya sudah kasih ngebut. Tidak mungkin. Sama dengan Tuhan. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan menjerumuskan, tidak mungkin Tuhan kabulkan. Loh, tapi kok bisa? Nah, setan itu. Setan itu. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, hati-hati. Harus sesuai kehendak Tuhan. Semuanya. Ada firman di hati. Firman pengajaran yang benar di hati. Sesuai kehendak Tuhan. Itu kita minta, Tuhan jawab doa kita. Kalau tidak sesuai, Tuhan tidak jawab. Kalau kita paksa, setan yang menjawab itu semua. Kedua, cari penyebab doa sekian tahun tidak dijawab oleh Tuhan. Cari mezbahnya, korbannya, apinya, cari. Nah, yuk Matius 5 21, 22, mari. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, ini perbuatan. Ini korban binatang, mezbah bakaran. Jangan membunuh, perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa. Membunuh. Terus? Siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Keinginan daging, tabiat marah tanpa sebab, marah tanpa kasih, itu sama dengan membunuh. Itu saja. Terus kan, mari. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ya. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini saya singkatkan, marah tanpa sebab. Nggak ada sebab apa-apa, ngamuk-ngamuk marah. Marah tanpa kasih sampai dengan emosi, kebencian, sama dengan membunuh. Nah, ini ya. Jadi jangan membunuh, itu perbuatan daging yang harus dibakar. Membunuh itu perbuatan daging dibakar. Seperti dulu bawa korban binatang di atas mezbah, bakaran, bakar semuanya. Supaya dosa-dosa diampuni, perbuatan dosa. Tapi Tuhan bilang sekarang digenapi dalam perjanjian baru, siapa yang marah tanpa sebab, tanpa sebab belum tahu, makanya ya, kalau dengar sesuatu dari seseorang jangan langsung marah tanpa sebab, tuh bahaya sekarang ini, penghalang doa kita dijawab. Ya, seringkali kita baru dia itu begini, jangan marah tanpa sebab itu, marah tanpa kasih nanti dengan kebencian, nah itu keinginan dan tabiat daging. Harus dibakar. Ada lagi 27, 28. 27, 28. Ini mezbah diperiksa. Korban diperiksa malam hari ini. Bakar yang tidak sesuai. Ya. 27, 28. Mari. Kamu telah mendengar firman. Jangan berzina. Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Ini saja. Tadi jangan berzina, itu perbuatan dosa, harus dibakar. Berzina bagikan korban binatang yang dibakar. Berzina perbuatan dosa. Tapi digenapi perjanjian baru, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, nah, belum berzina tapi sudah ingin di dalam hatinya, nah itu sudah sama dengan berzina. Harus dibakar juga keinginan dan tabiat daging yang di dalam halus, tidak yang tahu itu halus. Tapi kalau di luar itu binatang dibakar, tahu semua perbuatan dosa, selesai. Bukan sampai di situ saja, dupa dibakar juga, keinginan dan tabiat dosa itu